Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk grupnya Bakri, grupnya Pak Prayogo, saham Barito, dan juga Raja dan Ratu. Langsung saja ke saham pertama. Bumi yang ditutup terkoreksi 13,97%, ARB ke harga 80. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Bumi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, gimana Bumi untuk besok? Potensi kalau dia koreksi lagi paling maksimal 70 ya. Bangun Bumi besok. Bahkan Bumi bisa jadi nggak ARB besok tuh, tiba-tiba rebound. Tapi jangan berharap profit lebar. Jangan berharap misalnya Bumi atau yang beli hari kemarin di 80 terus berharapnya ke 100, ke 120. Ya jangan. Saat ini cuan bungkus. Kenapa? Karena ISG tuh belum ada apa-apanya turun. Takutnya masih bisa turun. Lihat resikonya, menjaga resikonya. Kalau kondisi sekarang jangan terlalu berharap profit lebar. 10% tuh luar biasa. Ideal ya di 3-6% lah. Cuan bungkus saja dulu. Nanti kalau sudah konfirmasi uptrend, baru entry yang cukup lama holdnya. Ya saat ini jangan dulu. Bayangin kalau yang beli Bumi tadi di 86 perkiraannya tembus lagi sub minor yang sekarang jadi resisten. Itu kan malah floating loss sekarang. Itu jangan, pokoknya hindari beli saat saham lagi hijau, apalagi hijau pekat. Ya memang lagi merah tadi, Bumi lagi merah wajah. Tapi Bapak Ibu lihat dari bottomnya atau harga terendahnya kemarin dia naik berapa persen? Hampir 8% dia naik. Ya janganlah, resikonya besar apalagi kondisi belum stabil. Pasti potensi besar yang beli dari bawah itu pengen jualan. Kenapa? Karena juga mereka menjaga resiko. Itu ya Bapak Ibu. Jadi saat ini Bumi gimana? Kalau hari ini ARB atau ke 70 itu menurut saya bisa potensi bangkit seperti hari ini lagi. Jadi cuan bungkus saja. Itu aja dulu untuk Bumi. Kalau idealnya ya Bumi kalau mau beli di 70. Untuk swing tuh bisa. Kalau menurut saya untuk swing bisa. Tapi harus ke 70 dulu. Kalau ke 70 swingnya ya targetkan aja ke 80 sampai 85. Ya lumayan lah kalau dikasih 10-20% April. Tapi catatannya ya 70-68 tuh jangan jebol. Potensi bisa. Ya kalau dia turun ya potensi sideways. Kemungkinan besar sideways. Jadi kita tarik ke belakang. Nah ya potensi sideways untuk Bumi. Mudah-mudahan ya turun dulu besok itu menarik. Kalau menurut saya ada buying power di bawah. Kemungkinan besar. Kalau Bapak Ibu bingung atau nggak bisa mantau market, cuman mau lihat notifikasi Telegram muncul alert dari Borneo Trader, pesan grup saham-saham yang sudah dipilihkan dengan strategi beli jualnya dengan trading plannya, Bapak Ibu bisa join secara gratis swing trader dengan punya akun Stockbit, bukan akun media sosialnya ya, forumnya, tapi akun sekuritasnya. Jadi tradingnya di Stockbit atau investasinya di Stockbit. Gimana cara bergabungnya? Bapak Ibu tinggal memasukkan kode di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778 ya. Itu minimal saldo dalam bentuk saham ataupun dalam bentuk cash di RDN itu bisa join minimal saldo 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru bisa join ya. Tapi setelah join ada syarat lagi yang harus Bapak Ibu ikutin. Apa itu? Minimal transaksi beli jual selama sebulan setelah join itu 50 juta akumulasi ya, beli dan jual. Ya kalau Bapak Ibu tertarik itu tetap di dalam grup. Tapi kalau tidak mencapai selama sebulan bahkan tidak ada transaksi, otomatis saya keluarkan lagi dari grup ya. Tergantung Bapak Ibu, kalau berminat silahkan join. Jadi itu aja dulu untuk Bumi ya. Lanjut BRMS yang hari ini tadi sempat bangun juga. Mungkin di 4% tadi dia naik. Nih 294 dia naik 3% ya. Lumayan lah ya. Di harga 284 asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya BRMS didistribusi. BRMS wah di level psikologis nih, bisa rebound. Dan info terbaru hari ini dan info terbaru kemarin dan infonya kemarin itu asing net sell 3,6
triliun. Luar biasa tuh, terbesar kayaknya di tahun ini nih. Biasa rata-rata di bawah 2 triliun ya. Ini dalam satu hari 3,6 triliun. Ya itu yang sangat besar. Jadi kemana arah BRMS saat ini? Potensi hari ini bisa rebound ya. Pokoknya kalau opennya nggak merah atau merah-merah tipis, bisa rebound. Target reboundnya kemana? Nggak usah muluk-muluk. Kalau dikasih ke 302,98 itu oke lah. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau ya nangkap pisau jatuh dengan kondisi seperti ini ya harus siap. Cut loss di berapa? 276 jebol itu cut loss. 274. Berarti dari sekarang 3% lebih sedikit. Daripada dibawa ke 220, mending cut loss nggak? Ya iyalah, mending cut loss. Kalau menurut saya, kalau memang masih kuat penurunan BRMS itu bisa sampai 220-200. Ya itu aja. Tapi kalau pandangan saya, kalau market bertahan karena Asia kemarin hijau ya. Ya mudah-mudahan hari ini hijau juga Asia. Potensi teknik rebound dulu terbatas. Mudah-mudahan ya. Tapi hati-hati kalau dia jebol 276 atau 276. Itu toleransinya. BRMS. Lanjut, NRG yang ditutup terkoreksi 8,09% ke harga 159. Dia sempat ARB juga tadi ya, tapi kemudian rebound. Lumayan dah ya. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya NRG akumulasi. Nah, ini bisa rebound juga nih besok. Teknik rebound biasa lah. Wah, lumayan nih ya. Kalau Bapak Ibu ada perhatikan, kemarin tuh memang saham-saham bangkit dari bottom pas trading halt tuh 6%. Lumayan lah. Jadi saat ini kita lihat dulu hari ini respon market. Tapi sebenarnya NRG kalau dia bisa di atas 160 aman. Kuncinya besok jangan jebol lagi. Kalaupun koreksi nggak boleh dalam ya. Kalau mau aman ya, nggak boleh jebol 154. Kalau jebol gagal. Kalau mau bagus langsung rebound 160. Target berapa? Target masih sama. Kita tutup aja nih 170. Sepertinya bisa lewat. Tapi yang minornya bisa ke 170, 172. Habis itu ya 180 resisten kuat. Nah itu ya kita lihat aja dulu perkembangannya. Tapi kayaknya berat deh kalau ke 180 ya maksimal 170 lah kalau bisa rebound. Ya untuk energi. Itu. Lanjut. Dewa yang ditutup ARB turun 14,15% ke harga 91 asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Dewa didistribusi. Besok rebound nggak ada potensi. Jangan takut lah. Dewa kalau dia retest 85 84 tuh potensi bangun. Siap-siap ya kita lihat besok. Itu aja dulu ya. Nggak bisa panjang lebar juga analisa. Lagi teknikal seperti ini. Lagi market susah dianalisa secara nalar teknikal. Kenapa? Karena ya ada yang jebol support kan. Beberapa support dijebol. Nah itu. Saya biasanya lihat kondisi seperti ini nih. Lihat bid offer. Lihat bid offer momentumnya ada entry. Hari ini ada beberapa saham yang akan kami entry juga. Kalau tertarik bergabung tadi bisa di grup Stockbit, masukkan kode R-nya besar R41778 atau grup Swing Trader dengan berbayar itu boleh pakai sekuritas lain selain Stockbit. Silahkan join, link tree di deskripsi. Kalau mau belajar baca bid offer bisa masuk kelas scalping tapi baru buka lagi di bulan Mei. Kalau mau join sekarang nanti ada video rekaman live Zoom di bulan Maret itu Bapak Ibu bisa tonton sambil belajar sambil nanti saya bantu di grup untuk memilihkan saham-saham, melihatkan bid offer, bagaimana cara entry-nya, melihat support resisten lewat bid offer. Ya, itu kalau tertarik. Karena teknik scalping, teknik melihat bid offer itu nggak peduli market merah, market downtrend, tetap ada peluang untuk mendapatkan profit. Ya, bisa dipakai Bapak Ibu sepanjang Bapak Ibu mau trading di pasar saham Indonesia. Nah, itu. Jadi semampu Bapak Ibu, sampai tua pun Bapak Ibu bisa pakai ilmunya. Ya, kalau tertarik bisa join. Itu. Jadi itu aja dulu untuk Dewa. Kita lihat di sekitaran 8485 atau kalaupun tiba-tiba dia drop langsung 80 tuh malah oke juga. Kita lihat ya. Bisa jadi dua support langsung dijebol nih ke 78. Kita lihat hari ini untuk Dewa. Lanjut PKTR yang ditutup terkoreksi juga ARB ke harga 69 asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PKTR didistribusi. PKTR downtrend 60. Kita lihat 60. ARB sekali lagi pas 15% ya. 60,58 tuh harusnya ada potensi rebound. Rebound cuan bungkus. Ingat itu ya. Kita lihat hari ini kalau ARB tuh harusnya ada potensi bangun. Disclaimer analisa kembali. PKTR. Lanjut. MMN yang ditutup terkoreksi 14,23% ke harga 4.610 asing net
buy. Kalau di broker semuanya MMN di distribusi. Secara technical MMN bisa turun ke berapa nih? Kalaupun technical ribbon terbatas, pandangan saya kayaknya berat untuk dia nembus 5.000. 5.000 saat ini tuh jadi resisten kuat MMN. Level psikologisnya kalau bisa tembus bisa uptrend, tapi mungkin gak dalam waktu dekat. Kalaupun kepentok, target bisa turun sampai 4.000 dulu ya. Kita pakai 4.000 dulu. Kalau menurut saya 4.000 dulu, karena tuh angka psikologis 4.000 tuh bisa ke situ. Jadi kalau dia hari ini atau besok turun ke 4.000 tuh mantul, cuan bungkus bisa. Disclaimer, analisa kembali MMN. Lanjut cuan yang ditutup di harga 5.550, terkoreksi 13,95%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya cuan di distribusi. Lihat cuan, kami kemarin dapat cuan ya di 5.550, di bawah 5.600 saya bilang cuan itu bisa beli. Di bawah 5.700 juga ya, waktu trading halt kemarin itu dia di 5.600, 5.550 kami entry. Dan ada yang jualan di 5.800, ada yang dijualan di 5.750. Karena target profitnya itu ada di 3-5%. Lumayan nggak? Lumayan. Beli di 5.550, jualan di 5.750 aja 200 poin. 200 poin itu hampir persen kan? Di 5.800 tuh 6% dapat. Itu ya. Gimana caranya? Bapak Ibu kalau cuman mau info itu masuk grup Stockbit. Kembali lagi saya ulang, atau grup Swing Trader. Tapi kalau mau belajar lihat pit over, Bapak Ibu masuk grup Scalping ya. Link trade di deskripsi. Jadi cuan masih bisa diperhatikan nggak? Masih. 5.500 harusnya ada pantulan besok. Besok rebound dulu. Jaga-jaga jangan jebol 5.400 ya. Support yang harus dijaga 5.400. Kalau besok koreksi sampai 5.400 tuh bisa buy on weakness. Tapi disclaimer, potensi ada technical rebound. Tapi untuk 6.200 kayaknya berat. Mungkin 6.000 sampai 6.080. 6.050 ya. Cuan, kita lihat 1-2 hari ke depan. Besok koreksi itu harusnya ada pantulan. Kalaupun koreksi, tapi kalau saya lihat kalau market bagus, besok rebound. Hari ini bisa rebound. Ya, cuan. Lanjut, PTRO yang ditutup terkoreksi 14,75% ke harga 2.080. Asing net. Kalau bukan semuanya PTRO di distribusi. PTRO ARB, nah di dekat 2.000. Mudah-mudahan mantul ya. Di 2.000 berapa nih kira-kira? Waduh, bisa dalam juga nih. 2.150 ya, 1.950 2.000 kita lihat. Jadi kalau besok koreksi ke 2.000 tuh menarik menurut saya, cicil sampai 1.950, cut loss 1.970. Cut loss 1.930. Ya paling 3% lah cut loss kalau beli dari 2.000 ya. Potensi besar kemungkinan mantul. Kalau koreksi langsung potensi PTRO mantul, tapi terbatas. Bisa nggak ke 2.300? Kayaknya berat ya. Tapi namanya market ya bisa-bisa aja kalau mau. Ya cari profit 5% aja lah. Cuan bungkus. Kita lihat besok PTRO. Lanjut. Tepia yang ditutup di harga 7.200 kuat. Lanjut. Tepia yang ditutup di harga 7.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tepia sempat sampai 6.275 terus naik 10% lebih dia naik ya. Kalau Bapak Ibu ada beli di 6.350, 6.400 itu 10% di tangan dapat karena tutupannya 7.200. Asing net buy, malah asing beli 51 miliar kemarin. Kalau dibongkar semuanya Tepia di distribusi tipis, tapi nggak masalah. Tapi ya bagus ya, rejection lagi. Nah seperti ini nih sudah terlihat jelas. Kalau sekali lagi jebol, kalau dia jebol lagi 6.500 down trend ke bawah, kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa rebound nih. Kalau market rebound besok rebound. Kalau market rebound hari ini besok bisa kalau market rebound hari ini bisa rebound. Target reboundnya 10% aja, 7.800 sampai 8.000. Kemungkinan besar resisten diujinya minggu ini ya, nggak harus dalam hari ini atau besok ya, 3 hari ke depan kita lihat. Kalau market rebound tapi ya. Lanjut, Raja yang ditutup di harga 1.675 terkoreksi 14,97%. Asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Raja akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Raja 1.500 kita lihat turun 10% sih menarik hari ini ya. 1.500, 1.450. Kita lihat area itu dulu. Untuk Raja saat ini lebih wait and see. Bisa rebound nggak hari ini? Mungkin bisa. Lihat buying power. Tapi kalau koreksi lagi hari ini, siap-siap jaga di 1.500, 1.450. Itu aja. Jaga nawar.
Lebih baik kita menawar, menahan diri daripada beli spekulatif ya. Ya memang 1600 nih ada support, tapi lebih ke spekulatif. Silakan, kalau support kuatnya tuh ada di 1450, 1500. Kembali ke masing-masing. Karena setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Silakan kalau Bapak Ibu berminat juga beli di 1600 atau cicil dari 1600 juga boleh. Atau cut loss kalau jebol 1600 juga silahkan ya. Kalau saya Raja lebih wait and see. Lanjut saham terakhir, Ratu yang ARB di harga 4090 asing net sell. Kalau di grafiknya Ratu di distribusi, Ratu bisa rebound, 4000 bisa bertahan nih. 4000 kita lihat ya, kalau dijaga sih harusnya mah saya bisa nawar besok. Lihat ya, lihat kondisi juga. Kalau memang koreksi-koreksi tipis sepertinya nanti bagus di 4000, ada buying power, saya entry. Cut loss mungkin ya nggak usah dalam-dalam, 3940 mungkin 1,5-2% buang aja kalau gagal. Saya lihat di 4000 mudah-mudahan ya. Kalau dikasih 4100, kalau dikasih 4150, 4200 kan lumayan, 3% sampai 5%. 4000 incar kalau berminat Ratu. Tapi kan hari kemarin dia ARB, bisa nggak ARB lagi? Ya malah saya sikat kalau ARB dia besok. Tapi disclaimer ya, gimana kalau di ARB ya mungkin saya buy. Kalau memang bagus buying powernya saya entry. Tapi kemungkinan besar hari ini nggak ARB deh. Open mungkin koreksi iya, tapi nggak kalau sampai ARB. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.